Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Fiorenza Dana Calista dari kelas 11 DJKT 1. Nah, sekarang kita sudah memasuki bab 16 nih teman-teman, yaitu tentang routing topology. Nah, pada bab 16 ini ada 7 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama, konfigurasi routing. Yang kedua, share internet connection. Yang ketiga, konfigurasi NAT. Yang keempat, konfigurasi NAT permanen part 1. Yang kelima, konfigurasi NAT permanen part 2. Yang keenam, fixed IP address Debian router server. Dan yang terakhir, ketujuh, konfigurasi resolver. Oke, langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu konfigurasi routing. Oke, jadi kita akan mengkonfigurasi routing ya teman-teman. Bisa kalian perhatikan pada gambar topologi ini. Di sini terdapat host OS, router Debian, klien Ubuntu, dan server 1 dan juga server 2 teman-teman. Yang mana pada defaultnya klien Ubuntu itu tidak bisa berkomunikasi dengan host OS, dan host OS juga tidak bisa berkomunikasi dengan internal network atau server. Begitupun dengan server tidak bisa berkomunikasi dengan Ubuntu. Jadi secara default semua perangkat yang memiliki IP berbeda itu tidak bisa berkomunikasi ya teman-teman. Nah, jadi dengan konfigurasi routing ini bisa membuat semua perangkat ini bisa saling berkomunikasi teman-teman, karena terdapat router Debian yang akan melakukan konfigurasi routing, sehingga semua perangkat ini bisa saling ping nantinya. Oke, kita langsung saja buka VM router Debian-nya. Kemudian di sini kita akan masuk ke root dengan komen sumin. Kemudian enter. Kemudian kita masukkan komen nano /etc/sysctl.conf. Kemudian enter. Nah, di sini pada bagian net IPv4 forward kalian bisa hapus dulu tanda pagarnya ya teman-teman. Nah, karena di sini saya sudah menghapusnya, jadi jika kalian belum atau masih terdapat tanda pagarnya, itu dia belum bisa difungsikan teman-teman. Maka dari itu kalian harus menghapusnya terlebih dahulu, karena net IPv4 forward itu IP-nya masih berada dalam komen. Jika sudah, kalian bisa save dengan ctrl-x. Kemudian kita akan coba aktifkan menggunakan komen sysctl-min p teman-teman. Kemudian enter. Nah, ini artinya sudah berhasil ya teman-teman. Kemudian kita coba ping pada Ubuntu client. Kita akan coba ping 10.10.10.2, dan enter. Nah, ini berhasil ya teman-teman. Kita ctrl-c. Kita coba ping lagi. Nah, ini juga berhasil ya teman-teman. Sekarang kita pastikan Debian server bisa ping ke Ubuntu desktop teman-teman. Kita ke Debian servernya. Kemudian kita akan ping 172.16.1.2. Kemudian kita enter teman-teman. Nah, ini berhasil ya teman-teman. Kemudian kita ctrl-c. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu share internet connection. Oke, jadi di sini kita akan membuat router Debian ini bisa mengakses internet teman-teman. Yang mana itu sekarang hanya host OS saja yang bisa mendapatkan akses internet. Nah, jadi mengapa router Debian ini itu tidak bisa mendapatkan akses internet? Dikarenakan router Debian itu mengarah ke host OS, bukan mengarah ke internal network modena teman-teman, tetapi menggunakan virtual host only adapter.
Di sini kita bisa lihat pada VM router Debian. Di sini kita bisa lihat pada VM router Debian, kita klik setting. Kemudian pilih network. Nah, di adapter 1 ini merupakan yang terhubung ke host OS teman-teman, yang mana ini terhubung menggunakan host only adapter, dan ini membuat router Debian tidak bisa menggunakan akses internet kecuali akses to-nya kita ganti ke mode NAT. Nah, itu akan membuat router Debian bisa mengakses internet teman-teman. Sedangkan jika kita menggunakan host only adapter, itu router hanya terhubung ke host OS saja, bukan ke internetnya teman-teman. Jadi kali ini kita akan membuat bagaimana caranya router Debian tetap bisa mendapatkan akses internet walaupun menggunakan host only adapter. Langsung saja kita ke router Debiannya teman-teman. Di sini saya sudah masuk ke router Debian dan juga saya sudah masuk ke root ya teman-teman. Selanjutnya kita ke control panel. Kemudian pilih network and internet. Kemudian network and sharing center. Kemudian change adapter setting. Nah, di sini kalian bisa klik pada WiFi, kemudian properties dan sharing teman-teman. Kemudian pada bagian allow-nya, jika kalian belum menyecklistnya, nanti kalian bisa checklist terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini karena saya sudah meng-share koneksinya, jadi saya tidak akan meng-share lagi. Nah, oke, jadi setelah kita melakukan sharing, itu pasti IP-nya akan berubah teman-teman. Yang mana sebelumnya itu adalah 192.16.56.1, sekarang akan menjadi 192.168.137.1. Yang mana ini membuat router Debian-nya pasti memiliki IP yang berbeda teman-teman. Oke, di sini kita masukkan komen IP add pada router Debian-nya. Jadi di sini jika IP-nya punya kalian belum berubah, bisa kalian ubah dulu. Dan untuk mengubahnya itu bisa menggunakan cara manual atau statik teman-teman. Dengan cara masukkan komen nano /etc /network /interface. Kemudian enter. Lalu di sini kalian pada IP endpost 3 addressnya kalian bisa ganti menjadi 192.168.137.10. Lalu gateway-nya kalian juga ganti menjadi 192.168.137.1. Nah, ini adalah IP dari host only teman-teman. Jika sudah, kalian bisa save dengan ctrl-x. Kemudian kita ketikkan sistem restart networking teman-teman. Sistem ctl restart networking. Kemudian enter. Kemudian kita ketikkan lagi command if up endpost 3. Kemudian kita coba lihat IP add. Bisa kalian lihat sendiri di situ pasti IP-nya akan sudah berubah ya teman-teman menjadi 192.168.137.10. Di sini kita pastikan terlebih dahulu untuk ping ke host OS, pastikan Windows firewall-nya di-off-kan terlebih dahulu teman-teman. Jika sudah, kita bisa ping pada router Debian. Kita ping 192.168.137.1. Kemudian enter. Nah, ini bisa ya teman-teman. Kita ctrl-c. Oke, sekarang kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu konfigurasi NAT.
Nah, jika teman-teman bertanya, apa itu NAT? Jadi, NAT itu merupakan singkatan dari Network Address Translation, teman-teman. Yang mana ini digunakan untuk menerjemahkan IP privat ke IP publik ataupun sebaliknya. Di sini kita akan mengkonfigurasikannya dengan menggunakan protokol NAT. Untuk menerjemahkan IP privat di sini yaitu 172.16.1.0/24 dan 10.10.10.0/24 ke IP publik. Jadi di sini yang kita anggap IP publik yaitu 192.168.137.0/24 yang nantinya klien Ubuntu server 1 dan 2 bisa ping ke internet ya teman-teman. Oke, di sini kalian bisa running dulu semua VM-nya ya teman-teman. Di sini saya sudah merunningnya. Kemudian saya akan coba ping pada router Debian. Di sini saya akan coba ping 88. Nah, ini bisa ya teman-teman. Dan kemudian kita ketikkan komen apt min cdroom kemudian kita enter 2 kali. Nah, di sini terdapat opsi di mana kalian ingin mengemon cd-rom ini, teman-teman. Maka kalian bisa arahkan kursor ke bawah ini, teman-teman, di mana di sini terdapat logo DVD. Oke, karena saya sudah, jadi saya langsung saja ketikkan komen apt min get install iptables. Kemudian enter. Oke, karena saya sudah menginstal, kita langsung saja konfigurasikan menggunakan komen iptables min t nat min a besar caps lock post routing min 0 min o kemudian ent 0s3 min j masquerade caps lock masquerade kemudian enter. Selanjutnya kita cek apakah router kita masih dapat akses internet atau tidak, teman-teman. Kita ping 8.8.8.8 kemudian enter. Oke, berarti ini masih mendapatkan akses ya teman-teman. Kemudian pada Ubuntu kliennya, apakah dia sudah mendapatkan akses? Kita akan coba ping. Nah, kemudian pada Ubuntu klien ini kita akan coba ping apakah dia sudah mendapatkan akses. Kita coba ketikkan ping 8.8.8.8 dan enter. Oke, ini juga sudah mendapatkan akses internet ya teman-teman. Kita ctrl-c. Lalu kita coba pada Debian server. Oke, ini berhasil. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu konfigurasi NAT permanen part 1. Oke, jadi mengapa kita harus mengkonfigurasikan NAT permanen dan mengapa kita tidak mengkonfigurasi NAT saja?
Karena jika kita hanya melakukan NAT biasa seperti sebelumnya, maka nantinya NAT tersebut tidak akan berfungsi secara permanen, teman-teman. Jadi gini, misalkan jika kita konfigurasi NAT biasa saja seperti sebelumnya, maka jika kita mematikan atau mempower off router Debian-nya, kemudian kita menyalakan kembali, maka NAT tersebut akan mati, teman-teman. Sehingga kita harus mengkonfigurasikan ulang. Oleh karena itu, sekarang kita akan melakukan konfigurasi ulang NAT permanen agar semua VM ini bisa mendapatkan internet atau NAT walaupun router Debian-nya mati. Oke, sekarang kita langsung saja ke RTR Debian. Di sini saya akan ketikkan IP tables -save, kemudian tanda seperti ini, /etc /ip tables yang mana berarti kita menyimpan konfigurasi IP tables atau konfigurasi NAT kita ke direktori IP tables, teman-teman. Ya sudah, kita enter. Oke, di sini saya sudah membuat direktori. Jika kalian belum membuat direktorinya, kalian bisa membuat dengan menggunakan perintah mkdir /etc/ip tables. Kemudian kita ketikkan kembali perintah yang tadi, yaitu IP tables -save, kemudian tanda seperti tadi /etc/ip tables /rules.v4. Selanjutnya kalian bisa cek dengan komen cat /etc/ip tables /rules.v4, maka itu akan tersave ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita lanjut ke poin yang kelima, yaitu konfigurasi NAT permanen part 2. Jadi di sini kita akan melanjutkan konfigurasi NAT permanen part 2 ya, teman-teman, karena sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi NAT part 1. Jadi belum selesai. Oke, jadi setelah konfigurasi permanen part 2 ini dilakukan, maka nantinya konfigurasi NAT tersebut akan berjalan secara permanen, teman-teman. Meskipun router Debian dalam keadaan power off. Dan jika kita aktifkan kembali, maka NAT tersebut akan otomatis berjalan. Oke, langsung saja kita buka VM router Debian-nya. Kemudian kalian bisa masuk dulu ke root ya, teman-teman, menggunakan komen zoomin. Di sini saya sudah masuk ke dalam root dan saya akan langsung saja ketikkan komen nano /etc /apt kemudian enter. Oke, di sini saya menggunakan Debian ORG ya, teman-teman. Dan jika kalian belum mengubahnya seperti ini, kalian bisa lihat saja punya saya ini. Dan jika sudah, kalian bisa simpan dengan ctrl-x. Selanjutnya kita pastikan apakah dia sudah tersimpan, teman-teman. Kita bisa mengecek dengan perintah cek /etc /apt /sources.list, kemudian enter. Oke, dan ini sudah tersimpan ya, teman-teman. Sekarang kita lakukan update dengan apt update, lalu kita lakukan instalasi menggunakan perintah apt install IP tables kemudian enter. Nah, yang mana ini itu digunakan untuk menggunakan fungsi NAT secara permanen, teman-teman. Jadi sebelumnya kita kan sudah menyimpan IP tables kita pada direktori IP tables. Maka setelah itu kita akan aktifkan dengan perintah
apt install iptables min persistent. Nah, kalian bisa mengaktifkannya dengan perintah seperti ini ya teman-teman. Yang mana itu membuat konfigurasi NAT yang tersimpan pada direktori iptables ini aktif secara otomatis ketika Debian routernya menyala. Oke, sekarang kita coba ping 88 dari klien. Kita coba ping 88 di Ubuntu klien. Maka di sini sudah berhasil ya teman-teman. Kita ctrl-c. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang keenam, yaitu fix IP address Debian router server. Di sini kalian bisa langsung masuk ke router Debian dan kalian bisa masuk ke dalam root teman-teman menggunakan command zoom in. Jadi kali ini kita akan membenarkan IP yang ada di Debian router dan juga Debian server teman-teman. Yang mana jika Debian router dan server itu mati, maka biasanya secara otomatis IP tersebut akan hilang. Dan di sini kita bisa melakukan konfigurasi agar IP address-nya tidak hilang. Caranya kita masuk dulu ke command nano /etc/network /interface. Nah, di sini saya sudah menambahkan perintah auto env0s3, 8 dan 9 teman-teman. Jika kalian belum, kalian bisa menambahkannya terlebih dahulu seperti punya saya ini. Kemudian jika sudah, kalian bisa simpan dengan ctrl-x. Begitu juga dengan Debian server. Kita buka Debian servernya. Kemudian kita ketikkan command nano /etc/network /interface. Kemudian enter. Kemudian di sini kalian tambahkan auto env0s3 teman-teman. Jika sudah, ctrl-x. Maka nantinya ketika kedua virtual mesin ini mati, lalu kita nyalakan kembali, nantinya itu IP address-nya tetap ada dan kita tidak perlu untuk melakukan konfigurasi ulang teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang ke-7, yaitu konfigurasi resolver. Nah, pada konfigurasi resolver ini kita akan memastikan bahwa semua VM mendapatkan akses internet teman-teman, karena sebelumnya kita hanya bisa memastikan mereka bisa ping 888, yang mana jika kita hanya ping 88 itu belum tentu kita bisa mendapatkan akses internet teman-teman, karena suatu tanda kita dapat mengakses internet adalah ketika kita dapat ping google.com. Di sini saya coba akan ping pada VM-nya. Nah, ini bisa ya teman-teman. Nah, ini juga bisa. Nah, ini bisa ya teman-teman. Oke, jadi di sini bisa ya teman-teman. Di sini saya akan coba ping google.com pada router Debian-nya. Dan ini bisa ya teman-teman. Nah, kemudian untuk konfigurasinya saya akan coba pada Ubuntu server. Karena pada Ubuntu server ini dia belum mendapatkan akses internet teman-teman, maka otomatis dia belum bisa ping ke google.com.
Untuk cara konfigurasinya, di sini kita bisa masuk dalam komen sudo lalu kalian bisa masukkan komen seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita enter. Lalu di sini untuk yang name server 127 ini kalian bisa tambahkan pagar teman-teman. Dan jika teman-teman sudah menambahkan tanda pagar pada name server 127-nya, kemudian kalian bisa tambahkan name server 8.8.8.8 di bawahnya name server 127 ini, teman-teman. Kemudian kita ctrlx, lalu enter. Lalu sekarang kita akan coba ping Google ya teman-teman. Ping google.com. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Kemudian kita ctrlc.